Lagi rame orang-orang NU yang ketemu sama Presiden Israel ya. Kalau saya sih nggak heran sama yang begini. Ini sudah sering banget terjadi ya. Bahkan mungkin sekarang NU pun masih belum selesai dengan Gus Yahya yang pernah ketemu sama itu Netanyahu dan lain sebagainya itu ya. Ini tiba-tiba ada lagi orang-orang NU yang kemudian bertemu ya. Ini nama-namanya nih. Ini beritanya, ini nama-namanya yang walaupun NU sendiri kemudian mengatakan bahwa ini nggak atas nama institusi ya, kemudian tapi tetap aja orang-orang itu dikenal sebagai orang NU dan tentu saja sekarang lagi menimbulkan krisis di NU itu sendiri karena bukan apa-apa ya, sekarang ini kan seluruh dunia lagi musuhin Israel, bahkan negara-negara yang selama ini bantuin Israel, yang selama ini dukung Israel pun ikut mengecam gitu. Genosida yang dilakukan itu udah sangat keterlaluan. Bahkan di negara-negara barat sekarang tidak peduli lagi agama, tidak hanya umat Islam, itu lagi ngecam Israel habis-habisan, nah demo di mana-mana, yang sampai clash dengan mana-mana, hampir kompak seluruh dunia itu. Kalau mungkin di survei itu yang suka Israel tuh udah tinggal dikit banget gitu. Lah ini malah kok orang beratribut ormat Islam walaupun tidak resmi gitu, tapi kan dikenal sebagai umat Islam dan mungkin dia juga diundang karena itunya gitu, kemudian malah datang ke Israel gitu di saat kondisi geopolitik, kondisi dan lain sebagainya kayak gini gitu. Bahkan pemerintah pun menyatakan begini gitu. Ya karena pemerintah Indonesia kan lagi hubungannya juga lagi menentang Israel gitu. Ini kok malah aku warga Indonesia segala macam kalau begini. Katanya bulwaton minal iman gitu, tapi kan nggak sesuai gitu. Nah, ini sebenarnya saya nggak heran kalau ada yang begini nih. Karena apa? Jadi Israel sendiri itu sebenarnya punya program begini. Jadi dia akan memberangkatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, influencer dan lain sebagainya ke Israel setiap tahun. Harapannya mereka akan kemudian menyebarkan hal-hal yang bagus tentang Israel. Hal-hal bahwa Israel itu ternyata nggak seperti yang di media yang jahat segala macam. Israel itu baik segala macam. Saya ingat banget tahun 2008 kalau nggak salah ada cendekiawan Muslim yang pulang dari Israel. Jadi Israel itu kan berangkatin dari Indonesia itu ada wartawan, ada cendekiawan Muslim, ada tokoh dan lain sebagainya. Waktu itu cendekiawan Muslim labelnya, tapi ya itu sering nyerang Islam gitu. Jadi waktu itu dia nulis di milis ya, karena waktu itu kan memang sosmed itu milis gitu, atau mailing list. Jadi mungkin generasi sekarang nggak ngerti. Jadi di situ dia nulis, habis pulang dari situ dia jelek-jelekan orang-orang Palestina gitu. Ya dia mengatakan bahwa Israel itu lebih maju, kawasannya lebih hijau, orang yang Palestina itu gini. Nah, yang dimaui Israel itu begitu gitu. Jadi orang itu pulang dari sana lalu kemudian akan ya minimal mengkampanyekan Israel tuh udah banyak sekali, minimal diam gitu. Jadi saya juga kenal beberapa wartawan yang berangkatkan ke Israel sana, pulang-pulang dari sana waktu soal Palestina ini diam, tidak pernah membela Palestina apapun, diam saja gitu. Ya minimal kan dia bisa membungkam kan berarti Israel kan ya, karena siapa coba yang nggak mau ya difasilitasi oleh Israel ke Masjidil Aqsa dengan aman, nyaman, ya mungkin dapat cuan juga ya dengan dikasih uang saku dan lain sebagainya gitu. Sementara kalau kita nih sekarang pengen ke Masjidil Aqsa gitu ya, umroh plus Aqsa misal, itu ngeri banget gitu. Minimal postingan-postingan kita beberapa bulan belakangan tuh nggak ada yang jelek-jelekin Israel dan lain sebagainya. Jadi teman saya mana gitu, dia mau ke Palestina nih, dia udah puasa dulu posting jelek-jelekin Israel dan lain sebagainya. Atau kalau udah masuk namanya ada deg-degan juga, bisa ketahan nggak bisa masuk, yang lebih ngeri lagi bisa masuk nggak bisa keluar gitu loh. Nah ini kan kapan lagi nih diberangkatin oleh orang-orang Israel, dijaga gitu kan. Kemarin makanya kan tuh sempat ada Abu Janda itu kan ke sana, itu kan pasti diundang tuh, lalu kemudian dia bikin konten-konten yang jelekin, muji-muji Israel, jelekin Palestina. Nah, itu yang diharapkan gitu. Tapi ada juga yang dulu mantan begitu lalu tobat, itu si Alexander Tian itu yang pernah saya posting ya, cari di postingan sebelumnya itu, dia kemudian menyesal, ya mengakui pernah diajak itu, lalu diajak ke tour lah gitu ke Israel yang bagus-bagus, ditunjukin yang bagus-bagus ya. Salah satu tournya itu ada yang misal ditunjukin ini ada kok orang Islam di Israel gitu, yang orang nggak tahu kan kemudian bahwa ya mereka itu jadi warga negara Israel karena terpaksa kan, karena daerahnya dicaplok. Lalu kemudian di sana juga mereka hak-haknya itu jadi ibaratnya kayak warga negara kelas 2 lah. Itu yang nggak akan ditunjukin, yang ditunjukin seolah-olah Israel tuh ngasih orang Muslim kesempatan hidup segala macam gitu loh. Kalau benar dilakukan seperti itu ya mereka nggak akan kayak sekarang yang terus menyaploki wilayah Palestina dan mencoba menggenosida atau ethnic cleansing terhadap Palestina kan gitu. Nah ini kan di media sosial sebenarnya ini lebih terbuka gitu. Ini kan sebenarnya udah agak nggak efektif nih model-model kayak Israel begini, yang kalau dulu tuh iya efektif karena nggak ada counternya, nggak bisa langsung. Kalau sekarang kan kita bisa lihat real yang terjadi di lapangan tuh melalui sosial media gitu ya. Tapi mungkin ini udah jadi
programnya Israel ya mungkin ya, si kayak Tian itu kan tadi menyesal lalu kemudian dia dia kemudian ya itu mengatakan yang sebaliknya bahwa Israel itu jahat dan lain sebagainya. Tapi banyak kok yang efektif gitu ya, minimal tadi itu diam saja gitu. Jadi ini sebenarnya ya bagian dari teknik PR-nya Israel yang lumayan efektif. Makanya yang disasar ya salah satunya adalah ormas keagamaan seperti NU ya, Muhammadiyah pasti ada yang ditawarin itu, nggak tahu ada yang telah berangkat atau enggak. Jelas wartawan-wartawan juga saya kenal beberapa di antaranya gitu. Biasanya yang diposting itu adalah ke Aqsa, jadi seolah mereka itu lagi ziarah atau umroh ke Aqsa gitu loh, padahal nggak, itu ikut programnya Israel gitu. Nah, yang lain-lain ketemu sama yang kayak ketemu presidennya, perdana menterinya itu nggak diposting gitu ya, karena pertimbangan ini. Nah, ini gobloknya orang-orang yang barusan ini nama-namanya, tolong diingat nama-namanya ini, kenapa diposting? Dan jadi kalau nggak setuju dengan orang-orang itu karena nggak sesuai dengan pemerintah kita, nggak sesuai dengan hati nurani kita sebagai umat muslim, sebagai bangsa Indonesia dan lain sebagainya, gampang. Hukumannya hukuman sosial aja mungkin. Kalau lagi nyalek jangan dicoblos, kalau lagi bikin minta sumbangan jangan dikasih, kalau lagi bikin apa jangan didukung segala macam itulah. Ya, kita bisa apa gitu kan? Toh mereka juga bisa ke sana ya. Ya itu hak dia aja gitu loh. Ya biarkan itu jadi kisruhnya dia dengan organisasinya ya. Sekarang dia lagi berantem sama ininya sendiri tuh, sama pengurus PBNU, sama beberapa teman-teman saya orang NU juga mengecam mereka dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang ini nggak cuman merugikan dirinya sendiri, mereka sendiri kalau misal ternyata orang nggak suka ya, tapi juga yang kena NU sebagai institusi gitu kan. Jadi keseret lah gitu, walaupun sudah dikabarkan ini bukan atas nama NU dan NU sendiri mengecam dan lain sebagainya gitu. Tapi itulah yang terjadi gitu. Nah, hal-hal seperti ini masih terjadi teman-teman, dan banyak sekali influencer-influencer tidak hanya dari ormas Islam, juga dari agama sebelah juga, lalu untuk nanti dikhutbahkan, lalu juga banyak juga pemimpin-pemimpin bisnis yang influencer segala macam. Makanya jangan heran yang awal-awal itu banyak sekali kan yang nge-love postingannya Israel dan lain sebagainya gitu, lalu kemudian ketangkap pemain netizen dan lain sebagainya. Itu ya bagian dari program-program PR yang seperti ini gitu. Nah, cara melawan program ini gampang sekali, teman-teman tinggal mengaktifkan saja media sosialnya, lalu share semua hal yang buruk yang dilakukan Israel, dan atau fakta, nggak usah jelek-jelekin Israel ya, tunjukin fakta aja udah jelek sendiri gitu, tunjukin. Nah, karena dengan begitulah kita bisa lawan begini nih, propaganda, bagian dari propaganda Israel ya. Kita lawan propaganda dengan propaganda lah. Nggak usah didukung. Kalau dia maju jadi politik nggak usah didukung. Kalau mungkin pengajiannya nggak usah ikut pengajiannya, ikut pengajian yang lain gitu. Lalu kalau minta sumbangannya nggak disumbang. Kalau apapun ya udah gitu aja. Kalau saya sih begitu. Sama kayak produk yang mendukung Israel, kita bisa apa? Dia kan mendukung itu. Yang bisa kita lakukan adalah boykot, nggak beli produk itu gitu. Ya kayak gitu aja. Itu yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang ini aja begitu. Jadi lawan propaganda dengan propaganda, lawan pendanaan dengan boykot dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kita lakukan untuk membela saudara kita di Palestina sana. Ya gitu teman-teman. Punya pendapat tulis di kolom komentar.